Langkah strategis selesaikan pegawai non-ASN. Pada tanggal 24 Juni yang lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, menggelar rapat koordinasi penyelesaian pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah daerah di Jakarta. Rapat tersebut dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang pada saat itu menjabat sebagai Menpan RB ad interim. Dalam sambutannya Mahfud MD yang juga Menteri Pan RB ad interim menegaskan saat ini pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Kementerian Pan RB Rini Wityantini, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan RB Alex Deni, Ketua Apeksi Bima Arya Sugiharto, Ketua Apkasi Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, serta perwakilan dari Sekretaris Daerah Provinsi. Mahfud menerangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K, tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikut-sertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023, ungkap Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan, bagi pejabat pembina kepegawaian, PPK, yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN, berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah, ujar Mahfud. Namun sebelum dilakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Deni menjelaskan, Kementerian Pan RB fokus pada kompetensi SDM yang dibutuhkan pemerintah menuju birokrasi kelas dunia. Kompetensi pada tingkat pelayanan dasar pun diperhatikan, misalnya tenaga pendidikan dan kesehatan. Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non-ASN. Tahun ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pan RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Tinggal kita mengeksekusi dan memberikan kesempatan pada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi, jelas Alex. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang nantinya akan diberi afirmasi, namun aturan mengenai proses P3K tenaga kesehatan akan diterbitkan kemudian. Alex mengatakan, kondisi pandemi ini meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Menurut Alex, Kementerian Pan RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan.
Jadi memang pegawai honorer kesehatan di puskesmas tertentu harus diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi di puskesmas tersebut. Jadi ini sudah menjadi komitmen kita, jelas Alex. Alex menjelaskan, per Desember tahun 2021 jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta yang 38% diantaranya menduduki jabatan pelaksana, pekerjaan pelaksana sederhana tetapi rentan digantikan teknologi. Alex mengungkapkan bahwa Kementerian Pan-RB juga fokus kepada jabatan pelaksana non-ASN, yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya, jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi. Penyelesaian status kepegawaian ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menjelaskan dua opsi solusi, yakni filtrasi dan pencermatan ulang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Untuk opsi filtrasi, Suhajar mengarahkan agar ex-tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang masih memenuhi syarat, agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Sementara bagi THK 2 yang tidak lulus CPNS dan P3K akan didorong mengikuti seleksi P3K afirmasi. P3K afirmasi adalah kebijakan khusus, diskresi, bagi THK 2 agar dapat diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun, sampai dengan tahun 2026, pungkas Suhajar. Sebagai informasi tambahan pada tanggal 4 Juli tahun 2022, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri Pan-RB ad interim pada 4-15 Juli tahun 2022. Penunjukan ini dilakukan setelah Menteri Pan-RB Cahyo Kumolo tutup usia pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.